Selamat berjumpa di Teras Podcast Barilbang Channel. Sahabat Teras, hari ini di studio telah hadir narasumber yang sangat menarik karena banyak sekali inovasi yang beliau lakukan. Beliau adalah Kepala Desa Panji, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Bali. Om Swastiastu. Om Swastiastu, pemirsa Teras. Salam inovasi, Buleleng bangkit dan semakin maju. Saya panggil Pak Juru Mangku Aryawan atau Pak Aryawan. Pak Mangku aja. Pak Mangku. Terima kasih sudah hadir di Teras Podcast Barilbang Channel hari ini. Nah, yang pertama saya ingin dulu tertarik ini dengan Pak Mangku ya. Pak Mangku ini kan pernah menjadi anggota DPR, jadi menggeluti kegiatan politik. Ya. Tapi kemudian sekarang menjadi pengabdi masyarakat di desa. Ya. Ditinggalkan politiknya ini. Ya, politik mungkin adalah sebuah proses demokrasi, di mana kita dipilih oleh masyarakat. Betul. Tetapi dalam perbedaan menjadi anggota DPR dengan kepala desa, tentunya ada beberapa hal yang prinsip yang membedakannya. Kalau waktu saya jadi anggota DPRD, tentunya tupoksi saya di Badan Anggaran, bagaimana mendukung program Bapak Bupati untuk membangun rumah sakit, membangun Semua fasilitas umum, ya, jalan, pasar Banyuasri, terkait dengan penggajian pegawai, semuanya. Tetapi yang saya ikuti adalah visi misi Bapak Bupati. Ketika saya jadi kepala desa dan menang terpilih menjadi kepala desa, tentunya saya menganggarkan untuk visi misi yang di desa saya usung pada saat pencalonan dan diputuskan dalam musdes. Jadi Panji, visi misi desanya yaitu membangun dengan semangat Kibarapan Sakti. Sebelum Bu Panji karena itu menang. Ya, tapi artinya antara kegiatan politik di DPR dan di kepala desa, sebenarnya kalau dipilih yang mana lebih suka? Kalau masalah pilihan yang lebih suka, saya pikir kita ini menjadi pelayan publik. Sama-sama. Namanya saja pelayan. Buat saya, ketika kita menyelami arti sebuah pelayanan, tidak ada yang. Anggota DPR di Kabupaten Buleleng itu periode berapa, Pak? Saya di DPRD Kabupaten Buleleng sekali. Saya pernah maju di Kabupaten Badung. Saya pernah di provinsi dengan tentunya di kepartean dengan macam-macam lah, sampai di Jakarta saya. Tapi sekarang itu tidak maju lagi di DPRD. Politik mengalir. Jadi mengalir. Kalau mungkin dipercaya lagi oleh pimpinan, diberikan jalan lagi. Ada rencana untuk maju lagi jadi anggota DPRD atau yang lain? Artinya investasi politik kita kan tidak pernah putus. Tidak pernah putus. Menyama beraya, kita memikirkan masalah selalu. Baik Pak Mangku, itu sisi lain dari Pak Mangku ya. Tapi basic Anda ternyata di pariwisata karena SST Park pariwisata pantes, kemudian Anda menjadi kepala desa, kemudian banyak inovasi ide-ide yang dikeluarkan untuk membangun Panji, baik pariwisatanya, sektor lainnya, UMKM dan sebagainya. Ini sangat menarik sekali. Nah, kalau berbicara masalah desa Panji di Pak Mangku, ternyata memang desa Panji ini cikal bakalnya sejarah berdirinya Buleleng gitu ya. Nah, saya ingin tahu ada enggak simbol yang formalitas yang menyatakan bahwa desa Panji itu adalah bekas sejarahnya Buleleng? Ada enggak yang yang bentuk nyatanya otentik otentiknya ya?
kita ini, kalau saya dari kacamata saya menjadi seorang politisi, kita mungkin baru menerima sebuah kebebasan untuk membalikkan sejarah kita mungkin tidak lama ya. Iya. Mungkin dari tahun 98 setelah reformasi. Karena apapun yang kita yakini itu adalah sebuah kenyataan, baru kita bisa ungkap ke publik tanpa sekat-sekat yang ada. Tapi itu sudah ada kenyataannya kan, memang seperti Ya itu. memang, tetapi artinya kita hidup di bawah penjajahan 350 tahun. Persis ketika kerajaan Panji di bawah pembinaan Dr. Susunan yang Langit Panji Sakti mengakhiri jabatan beliau di 1700-an, akhir 1600-an. Iya. Jadi Buleleng ini lahir 1604 dan Panji pun sama, dan pusat pemerintahannya ada di desa Panji. Dan inilah yang disumirkan oleh Belanda, oleh kolonial, agar tidak lagi ke Panji sentris. Oh gitu ya. Karena ketika ke Panji sentris, tentunya divide impera ini tidak bisa berjalan. Karena sejarah daripada Panji yang baru kita ketemukan ternyata ada hubungan dengan Menyali, ada hubungan dengan Banyupo, ada hubungan dengan Banjar dan yang lain-lain. Ternyata Panji ini mempunyai hubungan spiritual dan hubungan yang harmonis dulunya dengan banyak desa-desa yang dipimpin oleh pasekan. Dulu ada pasek yang besar itu adalah pasek Menyali, pasek Ulu Tambah, pasek Gobleng dan yang lain-lain. Jadi tugas pada saat itu strategi Belanda saya lihat harus memecah para pasek ini. Akhirnya tidak lagi ke Panji sentris. Nah ini yang menjadi sebuah tantangan buat saya untuk meyakinkan masyarakat saya di desa Panji bahwa Panji adalah sejarah Buleleng. Tetapi ada kalau bicara literatur sastra atau gubahan-gubahan yang lain, banyak sekali yang sudah hilang atau dilenyapkan oleh kolonial saat itu. Tidak hanya kolonial, tetapi secara tidak langsung kependudukan Raja Karangasem di sini dan yang lain-lain. Jadi semuanya disumirkan. Akhirnya kita ketemu satu yang mungkin otentik seperti pertanyaannya Pak Roy, yaitu gerbang Pura Desa kita. Masih ada ya? Masih ada gerbang Pura Desa sampai sekarang. Tetap sesuai aslinya. Sesuai aslinya. Tahun berapa itu? Gerbang ini berbentuk banteng hitam dengan singa Maharaja. Nah, banteng hitam dengan singa Maharaja ini kalau angka tahunnya adalah 1600-an. Artinya mungkin hanya itu saja yang tertinggal bahwa simbol secara otentik. Tetapi di luar pada itu, tadi pagi juga saya mengajak pengurus BUMDes yang baru untuk bersembahyang di tempat perahyangan atau pemereman beliau. Kata pemereman ini tanda kutip kan dulu tempat layon, tapi tempat beliau di Susunan Moksa. Betul. Jadi Astungkare tempat ini masih terjaga secara baik, dan peninggalan saat membantu kapal Cina di Pantai Penimbangan itu masih juga tersimpan dengan apik. Jadi mungkin itu yang masih tersisa di Panji, dan literatur yang ada hubungannya dengan Panji saya sudah berusaha mencari, dan hasilnya sampai saat ini sampai ke Belanda saya hanya menemukan literatur yang dibuat oleh Belanda sendiri. Jadi angka tahunnya di angka tahun 1800-an atau 1900-an atau 1700-an akhir artinya sudah selesai invasi Belanda saat itu. Tapi dari bukti otentik yang ada saat ini, seperti tadi penyimpanan Gebyong, kemudian pemereman, kemudian ada Pura itu, apakah itu sudah menjamin memang Panji memang sejarah asal mulanya Buleleng? Ya, artinya berbicara tentang hal otentik kan hal yang memang bisa kita raba, kita bisa objek yang bisa kita lihat secara fisik ya. Tetapi secara spiritual dari tata letak
sudah gitu titik nol daripada memang terbukti semua. Betul. Jadi Pak Mangku, itu sisi dari Desa Pandi menarik sekali. Nah, kemudian apakah ini menyebabkan Pak Mangku sebagai orang kelahiran Desa Panji dan asli orang Panji menyebabkan bahwa Pak Mangku harus terjun ke desa untuk mengangkat citra, mengangkat potensi dari Desa Panji? Salah satu hal mungkin iya, tetapi saya dari muda sudah mewinten ya, dan mungkin setengah dari hidup saya nyungkemin di desa Sunda. Jadi saya amat sangat meyakini bahwa beliau adalah sesuluh atau sumber hidup saya. Jadi terpanggilnya saya kembali mengabdi di desa tentunya melalui proses politik, tapi saya merasakan bahwa semuanya dimudahkan oleh beliau. Jadi kalau proses politik yang biasanya perlu beban biaya politik dan segala macam, justru pada saat saya kembali ke desa ini mungkin saja karena saya sudah investasi pada saat saya di DPRD, atau mungkin beliau yang menolong saya. Jadi semuanya berjalan dengan sangat lancar. Ya Pak Mangku, sekarang pembicaraan kita ini mengarah kepada bahwa Desa Pandi adalah desa yang selalu berinovasi, Pak. Karena inovasi sekarang ini merupakan isu strategis dari pusat sampai ke daerah. Setiap desa, setiap OPD dan setiap masyarakat harus berinovasi untuk menjawab segala tantangan permasalahan pembangunan, kan gitu Pak Mangku. Nah, sekarang Pak Mangku di Desa Panji, saya mendengar memang dari informasi banyak sekali geliat-geliat yang dilakukan, baik di sektor pariwisatanya, UMKM-nya, KWT kelompok tadinya selalu maju, bahkan sekarang ikut dalam lomba-lomba baik di tingkat nasional maupun di provinsi, Pak. Ini bagaimana strategi yang dilakukan? Mungkin bisa agak keras sedikit, Pak. Jadi begini, jadi strategi kita, saya disiplin ilmu saya pariwisata. Jadi orang pariwisata itu detail dan firm, terperinci, karena kita endingnya adalah customer satisfaction. Betul. Kalau di politik, kalau di administrasi negara kita, kepuasan publik sama ya. Tapi S2 saya di Master Business Administration. Ya, S2 saya inilah mungkin yang membentuk strategi saya untuk berinovasi. Karena dalam ilmu Master Business Administration kita harus membuat SWOT analysis. Ada strength-nya di mana, weakness-nya di mana, dan opportunity-nya di mana. Tentunya Desa Panji memiliki kelemahan selama ini, banyak aset-aset desa, bukan tanah ya, karena desa Panji pemerintah dinasnya tidak punya lahan visible untuk karena kecuali Tugu Monumen Nasional yang sudah kita serahkan kepada negara. Yang lainnya adalah aset-aset yang ada seperti sertifikat tentang padi organik. Sudah gitu pencapaian-pencapaian yang sudah ada dulu. Jadi itulah strength saya. Nah, opportunity saya, peluang saya adalah bagaimana memanfaatkan strength itu agar bisa masuk ke ceruk yang ada sekarang. Apa yang sekarang menjadi tantangan? Tantangannya sekarang adalah kan di 4.0 dan 5.0. Bagaimana kita berinovasi, menyesuaikan di sana. Tentunya dengan tim kerja yang bagus, akhirnya BUMDes kami mendapatkan juara 1 nasional untuk tata kelola air melalui digitalisasi. Jadi ini satu-satunya. Jadi kemarin ini ada pengelolaan air dengan sistem digitalisasi. Ini bagaimana ini sudah membayangkan nih kan? Jadi digitalisasi ini adalah pengelolaan air yang customernya artinya bisa up to date melihat tagihannya, melihat pembayaran
per bulannya dan segala macam. Dia langsung datang di rumah aja. Dari rumah pun bisa. Aplikasi. Dari aplikasi pun bisa. Bayarnya melalui ED1. Kita bekerjasama dengan web developer Pak Fastia dan kawan-kawan. Akhirnya mempunyai kita ini, dan inilah yang membawa BUMDes. Itu juara 1 ya BUMDes ya? Nasional ya? Diberikan tahun berapa itu? Pas pada saat COVID pertama 2020 akhir ya. Setelah itu kita juga punya sertifikasi padi organik resource. Jadi Desa Panji ini sebenarnya bukan pariwisata yang menonjol, cuma karena memang pariwisata adalah gimmick marketingnya itu bagus. Tetapi saya basis pergerakan saya sebenarnya di pertanian. Jadi kita terbukti PAD dari Buleleng dan pencapaian pajak kemarin di 2021 Desa Panji hampir 108%. Sedangkan kabupaten 104%. Indikatornya adalah kenapa masyarakat petani mau bayar pajak, masyarakat Desa Panji mau membayar pajak, karena pertaniannya sukses, semuanya terlayani dan mereka puas dengan pelayanan pemerintah, kan begitu? Iya betul. Jadi secara prinsip saya berusaha untuk mengembangkan program-program dari Dinas Pertanian. Salah duanya gitu ya adalah padi organik. Udah gitu Mina padi, ada Mina padinya, padi organik, dan babi hitam Bali. Yang kalau padi organiknya menjadi hasil turunannya adalah ikan nila dalam kemasan, padi organik dalam kemasan, dan yang babi hitamnya dereng asap babi hitam. Udah jalan ya. Jadi saya mengaturnya dari start to finish. Jadi saya berusaha meng-create produk, strength saya di sana, opportunity saya adalah ini, jadi targetnya, outputnya adalah ini. Dengan mempertimbangkan pemakaian anggaran pemerintah ataupun dana DT seminimal mungkin. Caranya bagaimana? Melibatkan dalam konteks pembangunan kita bottom up. Jadi bagaimana kelompok bisa bergotong royong, seperti contoh di Mina Padi, mereka membuat amplopnya, membuat semuanya. Jadi pemerintah ini hanya memberikan bibit dan jaring saja, sedikit pangan. Nah, tahun ini saya memberikan lagi bantuan kepada Mina Padi dan padi organik ini dari program ketahanan pangan, pakan nilai. Teras Podcast Balitbang Channel. Obrolan santai mencari solusi. Saya tertarik dengan analisis SWOT itu kan. Kalau saya kembali kepada potensi-potensi yang ada di Desa Panji yang sekarang ada yang akan dikembangkan ini, tentu potensi ini sangat luar biasa. Boleh bisa disebutkan potensi yang kemudian ini kan akan menjadi tantangan bagaimana mengembangkannya sehingga peluangnya muncul kan seperti itu Pak. Gimana Pak Manggo? Kalau potensi, tentunya potensi pertanian di Buleleng kan amat sangat wow ya. Memang. Jadi wow factor kita di Buleleng sebenarnya adalah pertanian. Jadi dari padi sudah gitu ada padi luas lah gitu ya padi, turunan dari padi ini ada bunga pacar galuh, ada bunga gemitir, ada jagung gembal, ada jagung yang biasa untuk pakan ternak, dan yang lain-lain, termasuk juga hortikultura seperti cengkeh, vanili dan yang lain-lain. Ada semua. Karena Panji ini merupakan sumber air Buleleng Tengah. Jadi kita bersepakat di 8 desa di Sukesade termasuk Bakti Serage untuk membuat sebuah kerjasama antar desa yang disebut dengan kerjasama antar desa dan bukit. Nah, kerjasama inilah yang meng-create program-program penyelamatan air dari hulu. Bagaimana kita menanam pohon di hulu dan yang lain-lain. Jadi hal ini sebenarnya potensi kita atau strength kita di pertanian. Sudah gitu kalau di strength kita di pariwisata yang melalui pertanian adalah udaranya bagus, masih segar, rice organik, rice terasnya bagus, udah gitu akhir di jalur tersiernya, primer dan tersiernya ini besar, masih alami semua. Nah ini adalah plus value daripada pertanian.
Nah inilah yang menjadi tujuan pariwisata. Iya. Airnya besar, kita pakai untuk Sawah, aktivitas pariwisata, seperti rafting, seperti fishing, pancuran kedu itu ya, pancuran dan segala macam. luar biasa. Udah itu rice terasnya bagus. Ini kan pertanian juga, tapi benefit ke pariwisatanya menjadi view yang bagus. Kita buatkanlah warung-warung di sana, kita buatkan camper van untuk orang-orang yang kekinian sekarang. Sekarang kan itu mau camping mau camping dengan mobil sendiri. Jadi mobilnya kita siapkan tempat akses masuknya ke tengah persawahan, mereka bisa gelar tenda di sana dengan keluarganya di sana. Jadi artinya innovation never ending. Jadi semuanya ini akan terus berjalan. Siapapun pemimpinnya, saya pikir harus terus berinovasi. Kenapa kita mampu berinovasi? Karena SWOT analisis kita kan terus tidak ada kata puas ya. Karena target kita di pemerintah desa sama dengan di Pemkab itu meningkatkan PAD. Jadi ketika lebih banyak produk-produk yang kita bisa create, lebih banyak pula PAD yang kita bisa ambil. Nah, PAD-nya dari mana? PAD-nya dari BUMDes. Nah, tentunya BUMDes Panji menjadi BUMDes terbaik. Dan Nasdungkare BUMDes Panji sudah mengukirkan laba kepada desa ini 526 juta tahun kemarin. Jadi besarnya PAD bisa dilihat dari feedback BUMDes. Jadi BUMDesnya maju, desanya juga maju. Pak Mangku, dari potensi yang ada itu, kalau boleh saya tahu, kalau kunjungan wisatawan sebelum pandemi ya katakan, atau sesudah pandemi gimana Pak? Kalau sebelum pandemi, rata-rata lah mungkin. Kalau sebelum pandemi justru Panji masih tidur ya. Setelah pandemi baru lihat. Justru Panji baru saya memimpin Panji kan 2020 di bulan Februari. Pas pandemi ya? Ya. Jadi pemilihan saya di bulan Agustus, saya dilantik bulan Februari. Saat itu kita mulai compiling data-data dan menyamakan persepsi tim. Di bulan Agustus kita baru bisa kick off, maju kick off di New Year kita sudah punya tempat wisata ya. Ada beberapa tempat wisata yang sering dikunjungi. Tempat wisata yang ada di Panji sekarang ada 11 DTW ya. 11 DTW. Jadi artinya tetapi kita kan 11 DTW ini masing-masing mempunyai market tersendiri. Ada yang market domestic market, ada yang western market, ada juga yang premier market. Nah, premier market ini baru saya coba sounding di tahun ini karena tamu-tamu yang ada di St. Regis, di Four Seasons Hotel, udah gitu di hotel-hotel Bulgari dan lain-lain ini kan mereka tidak masalah mereka membayar paket wisata desa ini mungkin 500 sampai $1.000 sampai 10 juta per orang kan. Tetapi apa yang kita bisa suguhkan kepada mereka. Nah, ini masih saya dalam pendalaman. Nah, yang sudah berjalan yang pasti adalah pengunjung desa Panji adalah PNS dan tenaga kontrak yang ada di lingkup Kabupaten Buleleng. PNS tenaga kontrak? Iya, yang berkunjung ke Panji. Makanya di situasi pandemi masyarakat tidak boleh jauh-jauh lali kan begitu. Alternatifnya ke Panji karena Panji hanya 5 menit dari kota. Wisata alamnya ya. Makanya kita pernah mencatatkan kunjungan satu hari itu bisa sampai 1.500 bahkan lebih. Domestik. Dan itu domestiknya siapa ya? Teman-teman pegawai negeri lingkup Pemkab. Misalnya saya berterima kasih ya untuk teman-teman PNS di lingkup Kabupaten Buleleng yang selalu mensupport desa Panji. Ya, Pak Mangku. Tapi yang saya lihat yang luar biasa Pak Mangku laksanakan adalah kerjasama antara pemerintahan desa dengan KWT-KWT yang ada di
Desa Panji, sehingga KWT ini bergeliat dengan hasil inovasinya, produksi-produksinya. Ini bagaimana mengkoordinasikan itu Pak? Bakal begitu kebersamaan, begitu punya komitmen untuk membangun desanya. Jadi membangun KWT atau kelompok wanita tani, ya. Kelompok wanita tani ini perempuan. Kami di Desa Panji dengan visi misi desa membangun dengan semangat Kibarat Tani Sakti. Ide susunan Kibarat Tani Sakti amat sangat menyayangi ibunya, menyayangi perempuan. Oh gitu ya. Nah inilah yang menjadi pemantik buat saya untuk bagaimana menyayangi perempuan-perempuan wanita petani di Desa Panji dan meninggikan martabat mereka. Tentunya peran istri saya selaku ketua KWT ya, pembina PKK untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Artinya tidak semua harus difasilitasi dengan alokasi anggaran yang cukup. Jadi merangkul mereka dengan kegiatan-kegiatan mungkin senam, mungkin petik sayur bersama, betul. Mungkin sembahyang bersama. Ini meninggikan derajat perempuan ya, dan anak-anak. Di samping itu juga anak-anak di Desa Panji seperti event besok tanggal 15 ini kita menselebrasi Hari Anak Sedunia dan Ibu. Jadi ya kita meninggikan mereka, kita berikan panggung untuk mereka untuk berjuang, kita berikan penghargaan untuk anak-anak yang berprestasi. Jadi ketika anaknya diperhatikan, pasti ibunya akan tersentuh. Jadi ketika desa memotivasi mereka seperti dagang pesan telengis umpamanya, jangan tiang pesan telengis apa model kini, modelnya dibagusin, udah gitu minyaknya di packaging dengan bagus. Ada 2 produk yang muncul di sana. Nah, minyak dan pesan telengisnya. Tapi pesan telengis yang biasa dengan kaputan yang badeng, yang jorok seperti itu kan tidak menarik untuk masyarakat. Sekarang dikemas dengan menarik, di packaging dengan bagus, dimasukkan dalam packaging yang bagus, jadi 2 produk tambahan. Betul. Mereka masuklah ke kelompok wanita tani satu banjar tertentu. Tapi di Desa Panji ini kan kita punya 14.000 jiwa. Ada 8 dusun. Tentunya ada 1 dusun yang mempunyai produk yang sama dengan dusun lain. Ya tidak ada masalah, kita tinggikan saja mereka. Terus bagaimana caranya? Ya saya harus bisa memporsikan perhatian saya, untuk memperhatikan mereka semua. Nah ini Pak Mahfud, KWT kan banyak sekali ada di Desa Panji, dan dia memiliki inovasi-inovasi tertentu masing-masing. Dan itu kan harus tidak diam, harus berlanjut terus karena kan menyangkut masalah kesejahteraannya kelompok ini dan seluruh masyarakat di sekitarnya. Jadi bagaimana membina itu sementara anggaran sangat terbatas kalau dari dana desa itu. Jadi begini, yang kita ajak dalam kelompok wanita tani ini adalah kita coba lagi, kita kembali ke SWOT lagi. Jadi strengthnya, kekuatan di KWT ini apa? Contoh ada KWT yang di Dangin Pura Desa Panji, karena di sana dekat dengan pura, dekat dengan ini, jadi komoditinya banyak jajanan pura, jajanan Banten. Jadi kita fokuskan aja mereka di sana. Jadi saya tidak bisa memaksakan mereka untuk membuat jahe merah seperti itu. Tetapi di Mandul, karena lokasinya di pertanian dan dekat dengan hutan, mereka punya jahe dan segala macam, akhirnya muncullah ada jahe merah. Sudah itu dibabakan ada kelompok wanita tani yang sering berkumpul di sana dan melakukan kegiatan usaha. Kita coba arahkan ke dendeng biasa. Jadi seperti itu aja. Jadi kita tidak memaksakan. Jadi program desa itu harus tidak, tapi aspirasi mereka dari bawah, bottom up Jadi mereka ingin membuat apa, itu yang saya fasilitasi. Nah, kenapa mereka berlanjut? Karena desa ini bukan penyelenggara, desa ini adalah regulator. Betul. Jadi memfasilitator dan regulatornya saja. Jadi kita tidak cawe-cawe di usaha mereka untuk menjamin
bahwa usaha mereka akan bisa terjual sekian, tetapi kita menyiapkan tempat-tempat pameran untuk mereka secara konsisten. Betul. Sama dengan penanganan sampah di Desa Panji. Yang pasti Panji Selatan warung-warungnya diambil sampahnya Senin pagi antara jam 8 sampai jam 11 siang. Harus itu tidak boleh bolong. Kalau ada yang bolong, artinya itulah tantangan saya untuk memastikan itu bisa terjadi. Kalau Desa Panji Utara Selasa ini sudah diatur jadwalnya. Sama juga dengan KWT ini. Jadi KWT ini betul-betul harus mempunyai 1 bulan mereka harus kita buatkan sebuah event. Nah, event ini siapa yang belanja? Ya masyarakat desa sendiri. Jadi ada target gitu ya. Ya artinya bisnis is money talk gitu ya. Betul. Ketika bisnis tidak ada uang beredar ya bukan bisnis namanya. Jadi itu panti asuhan, sosial, panti beredar, itu ini. Tapi ketika bicara kelompok UKM, ya kita harus pastikan bisnis di situ ya, ada uang beredar. Nah caranya bagaimana? Ya kita undang teman-teman yang mempunyai kecintaan untuk produk desa. Betul. Ya tentunya bagaimana kita bisa bergotong royong untuk membantu mereka. Ini menarik Pak Manggut. Dari sekian potensi yang ada sekarang, peluang apapun yang ada di Panji, sebenarnya jadi maskot Panji itu Desa Panji itu apa sih Pak sekarang Pak Manggut? Yang diidolakan ketika misalnya berbicara masalah Desa Panji, oh ini loh kita harus punya Panji ini harus punya ini, apa itu ada nggak? Jadi begini, saya kurang sepaham dengan sebutan one village one product. Jadi Desa Panji dengan 14.000 jiwa dengan topografi yang berbeda antara satu banjar dengan banjar lain. Kalau saya paksakan mereka untuk nanam padi kan tidak mungkin. Atau kita paksakan untuk membuat jagung gembal kan tidak mungkin. Karena masing-masing banjar ini kan punya habit yang berbeda. Slang bicaranya pun berbeda. Ada logat berbeda antara banjar satu dengan banjar lain. Itu keunikan. Itu keunikan kita. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan mereka. Terus kalau sekarang bicara yang mana yang paling maskot Desa Panji, ya kami sebagai pemerintah desa tidak boleh berpihak hanya pada satu kelompok usaha saja. Jadi kita akan menaungi. Tetapi kalau bicara income yang sekarang paling besar adalah dendeng biasa. Oh itu ya. Karena harganya lumayan dan potensi jualnya lumayan. Iya. Udah gitu ya samalah dengan Panji Herbal. Betul. Dulu kan Panji Herbal yang paling bagus. Udah gitu disusul dengan dendeng biasa. Karena apa? Karena kemarin waktu pencanangan KBS di Desa Panji, Pak Bupati mengendorse dendeng biasa sebagai produk buleleng gitu. Jadi ini merupakan momentum-momentum yang tidak sengaja. Ya, tapi kan gini Pak Manggut, artinya bahwa ketika orang menyebut nama Panji kan harus ada sesuatu. Oh ini ada di Panji gitu loh. Karena artinya kalau memang potensinya banyak sekali, tetapi untuk menjadikan bahwa Panji itu viral, karena kan Panji itu memiliki ciri khas ketika nyebut itu, oh di Panji gitu. Apa yang diidentikan dengan Panji? Kalau kita bicara bisnis, kita bicara uang. Kalau memang dia omsetnya bagus, ya mungkin itu sebuah check and balances. Bahwa itulah yang paling bagus begitu. Untuk sementara waktu dari sekian banyak usaha yang ada di Desa Panji yang sekarang lagi rame ya adalah dendeng biasa, udah gitu jahe merah, udah gitu kacang dan yang lain-lain, dan lolo dan yang lain-lain. Tetapi kalau bicara yang mana menjadi identitas Desa Panji, saya pikir kita susah menjawabnya. Karena bayangkan saja Desa Panji ini menjadi ibu kotanya Buleleng. Gitu kan. Jadi pusat sejarahnya pusat pemerintahannya di sana, tidak seperti di Penglatan. Kalau Penglatan semua banyak memproduksi dodol. Kan jadi sentra dodol ya. Betul. Makanya kami distereotipkan dengan sentra UKM. Sentra UKM. Itu. Nah, gitu kan. Ya, jadi sentra UKM ini masing-masing banjar punya produk sendiri. Kenapa mereka bisa survive? Karena mereka bisa menghidupi usaha mereka sendiri melalui kegiatan kelompok itu sendiri dengan inovasi-inovasi yang ada di bawah. Jadi artinya ketika orang mau ke Panji, oh di sana sentra UKM. Ya, betul kan? Kita bisa sajikan di Panji ini ada 50, sekarang udah 54 produk.
dari olahan sorghum, olahan daging, olahan ikan, olahan macam-macam juga. Jadi kemarin juga ada satu ibu-ibu yang menyetop saya di jalan, Bang Kar, yang membuat abon. Silakan. Saya bilang bagus. Ketika dijual, waduh, habis terus. Ternyata abon menjadi konsumsi masyarakat rantau banyak di Buleleng. Mungkin saja nanti abon ini akan menjadi produk yang paling laku karena harganya murah. Kenapa murah? Karena bisa dicampur dengan nangke, bisa dicampur dengan sukun, dicampur dengan macam-macam. Ya minimal saya kalau berkunjung ke tempat-tempat sentra UKM itu, kemudian sote dan wawancara, minimal dapat mencicipi produknya Pak Mangku ya. Pak Mangku, terakhir Pak Mangku, sebetulnya masih banyak enak ngobrol dengan Pak Mangku, mengalir terus gitu ya. Nah, kalau Pak Mangku maju nanti dari anggota DPR, misalnya, terus ditinggalkan desanya, Pak, bagaimana program nanti berikutnya? Saya sih belum kepikiran untuk maju ke DPRD. Belum ya? Jadi artinya di Panji ini kan banyak tokoh-tokoh masyarakat yang bagus. Cuma artinya sekarang masyarakat kan menilai. Seperti contoh, saya membuat sebuah gebrakan untuk mencetak generasi emas desa melalui membangun PAUD yang bagus, melalui urban farming, melalui membuat eco break, memperkenalkan anak-anak kita dengan panel surya, dengan tenaga surya dan segala macam. Tadi pagi saya cek ke lapangan dan juga anak-anak sekarang yang ada di PAUD kami di bawah pemerintah desa ini ada 126 anak dari satu tempat, dari satu TK ya. Kita punya TK kelas jauh dan Asungkare sudah semuanya bisa tercover dari anggaran dana desa dan outputnya amat sangat bagus. Jadi inilah yang menentukan orang-orang bisa melanjutkan program saya, tentunya dengan visi misi desa Panji membangun dengan semangat Kebarak Sakti ini harus menyelami betul bagaimana semangat beliau kita bisa aplikasikan di masyarakat dan bisa membuat merajut senyum masyarakat kita sendiri. Apa moto Panji? Desa Panji sekarang? Panji sejarah Buleleng ya, membangun dengan semangat Kebarak Sakti, membangun dengan cinta. Luar biasa. Baik sahabat teras, itu tadi perbincangan kami dengan narasumber yang luar biasa. Dia ada hari tanpa kreasi yang dilakukan oleh Pak Mangku di Desa Panji, dan tentu ini menjadi tantangan beliau harus tetap memajukan bahkan menjadi contoh dari desa-desa lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya Teras Balitbang Channel Kabupaten Buleleng.